Berarti rencana pasti ada lah ya agak lain berikutnya. Agak tiga 2027. Ajak lah bilang. Asik. Tapi sih naik motor. Kan betul kan? Jegel, jegel katanya. Pas oke balik-balik, lah itu si Gundol katanya. Anakku umurnya sebaya kalian. Dia kalau nggak sopan sama orang tua, ku tampari dia katanya gitu. Kata Oki. Kadang-kadang malah aku ngerasa jadi makin tua gini, makin ngerasa jadi kayak ini aku annoying ya guys. Ngajakin orang nongkrong, orangin nongkrong. Iya, itu tuh sekarang konsep gue. Ini ngajakin orang-orang nongkrong mulu nih aku annoying gak ya? Tapi aku diajarkan untuk tidak berlaku buruk. Jadi hal itu yang paling membentengiku. Kalau di agama, aku diajari untuk mendengarkan orang tua dan tidak berlaku buruk. Hal itu adalah ketakutan terbesarku. Aku nggak mau mengecewakan orang tuaku, sama aku nggak mau berbuat dosa. Makanya setiap perjalanan yang kupilih, itu adalah perjalanan-perjalanan yang tidak. Tapi aku taruhan bola ya. Udah bosen lah ya kalau ditanyain gimana sih rahasia kesuksesan agama. Gue yakin lu udah pasti bosan, lu udah pasti bosan Ya, denger kayak ya gitu. mungkin kalau misalnya ada yang pengen tahu mah nggak ada yang dirahasia-rahasiain lah ya. Maksudnya kayak ya udah jalan-jalan aja lah, kayak moodnya tuh sama, intinya moodnya sama ya, kayak stand up aja, jalan lakukan yang terbaik dah gitu aja, gitu aja tuh, nggak ada kesuksesan kami gini ya. Nggak ada kayak tips and trick kayak gimana gitu kan? Soalnya kan juga nggak, kalau gue lihat ya udah kayak bikin film biasa aja kan. Nah tapi kan itu butuh tim promo lah, misalnya itulah urusannya mereka gitu. Tapi emang pada masa itu tuh tidak dipungkiri Galen 2 promonya gila-gilaan itu, kita tayang Juni akhir, kita pertengahan apa awal Oktober udah promo tuh. Oh iya, berarti 6 bulan dong? 6 bulan sebelum... Enggak dong, enggak. Kan tayang 27 November. Oh oke. Oktober tengah, udah mulai promo. Oh, sebulan doang? Sebulan setengah lah. Sebulan hitungannya. Cuman kan ada yang cuman promo 2 minggu, kayak gitu-gitu kan. Iya, tapi kan seenggaknya dari proses syuting atau apa itu kan kayaknya udah jadi bentuk promo dah. Betul, ya karena kan? yang BTS gitu-gitu. Betul, jadi orang-orang nungguin gitu. Iya, betul. Gimana? Apa yang berbeda dari setelah? Iya, maksudnya kan yang pertama kan 9 juta ya? 9 juta, 9,1. Ini kan 11. Tuh, 11 juta. 11,800. Nambah 3 juta. Iya sih. 2 juta. Nambah Iya, 2 juta lah. Iya kan? Itu duit siapa itu nambah 2 juta? Logika ya, logika. Bisa aja. Gak bisa dihilangin geleng gitu-gitu. Iya. Gak bisa dihilangin. Tapi kok perlu jawab kan nih? Gak usah lah ya. Gak usah dijawab lah ya. Maksudnya perubahan dari yang agak lain yang pertama dan yang kedua itu kan berarti kan ada treatment lagi kan? Iya. Apakah yang pertama itu jadi beban? Pasti jadi beban, gue yakin. Beban mah pasti. Walaupun di yang pertama tuh nggak ada ekspektasi yang lebih sampai 9 juta. Betul. Sebenarnya kalau di pemain yang kurasakan, pemain itu bebannya bukan karena ya ini IP kami terus kami harus gimana. Bebannya kalau aku lebih ke kayak ya harus memaksimalkan. Misalnya reading nih, ketika proses syuting, bagaimana bebanku adalah bisa maunya Aco tuh terdeliver dengan baik. Malah menurutku yang paling beban tuh Aco sebenarnya. Aco tuh yang terasa kayak beban banget gitu. Sebenarnya kan kayak ya kerja kolektif kan film. Jadi kayak menurutku kalau pemain tuh dari reading dan dari syuting readingnya bisa dideliver dengan baik, aku rasa sih semuanya berjalan baik ya. Intinya filmnya baik, tapi ya penonton mah udah gitu. Kami dari awal juga nggak pernah gitu kok. Beban nggak. Jujur nggak ada beban. Cuman ada momen-momen hari mendekati tayang tuh kayak ini tuh makin deg-degan tuh anjrot gitu. Itunya tuh ada. Itunya tuh pasti ada. Tapi ya tidak dipungkiri lah pasti ada lah beban-bebannya mah. Tapi santai. Kalau aku sih cenderung santai kali aku bahkan. Nah kan itu kan skrip kan udah jadi kan. Udah jadi skrip segala macem dari Aco sama di script writer-nya siapa sih? Script writer-nya Aco, tapi juga di develop sama Koerna sama Beni lah. Ya, jatuhnya mereka kayak ngejagain lah jatuhnya. Tapi full Aco sebenarnya. Nah itu kan berarti kan udah ada nih. Kalian kan komik semua nih. Kan pasti kan ada ego-ego, bukan ego sih, lebih ke kayaknya diginiin lucu. Ada nggak part yang di film itu yang nggak ada di skrip, tapi itu salah satu momen pecah? Nah ini menarik nih. Ada gatal-gatalnya kadang. Tapi di momen agak lain 1 dan 2 kami percaya Muhatkli Aco sudah punya sense komedi yang jauh di atas kami. Paling yang dikoreksi adalah logika menuju komedinya. Itu tuh. Kalau di agak lain 2 nggak banyak berubah, cuman Aco pengen nambahin diksi yang Medan kali aja. Jadi itu yang berubah minor. Di agak lain 1
Yang berubah adalah waktu aku ngencingin kuburan, treatmentnya itu adalah manggil-manggil hantu, kamera pen, aku udah langsung ngencingin kuburan. Nah, Benny koreksi logika itu. Kenapa tiba-tiba? Gimana kalau kita iniin aja, kita adeganin, kenapa dia sampai harus ngencingin? Makanya lah ada dialog, kok kalau dikencingin marah nggak? Ya marah, makanya udah kencingin. Ya kau yang kencing gitu. Nah, jadi pengen ada gitunya. Kalau sebenarnya paham juga maksudnya Aco tuh kayak gini, kok ini ide-idean kencing begitu gitu. Ada momen shocking. Ada momen shocking. Nah, kalau Bene ngerasa lebih ke logis. Ini dijelasin aja nggak apa-apa kok. Ya pilihannya dijelasin. Akhirnya sepakat dengan dijelasin. Nah itu kalau komedi mah, wah cuma udah menurutku tidak dipungkiri lah ya. Iya, Dia betul. tuh sudah paham, apalagi bermain di komedi situasi Agalen 1, di Agalen 2, jadi semuanya sudah aman gitu. Berarti secara ide cerita dan segala macam itu Aco? Ide cerita kita waktu kita brainstorming kan keluar, jadi kita ngumpulin premis. Akhirnya ini premis ini masing-masing datang dengan premis. Ya, kita datang dengan premis, tapi sampai sana kita kerucutin. Akhirnya dari Singapura kita bawa pulang 2 premis, yang akhirnya di-adjust lagi sama Aco. Premisnya apa namanya, polisi yang nyamar ke panti jompo untuk mencari pembunuh gitu. Jadi menurutku full Aco lah gitu. Kalau di Batman Justice League kalau nggak salah itu ada Snyder Cut namanya. Tahu nggak istilah Snyder Cut? Tapi aku Justice League aku nonton. Itu Justice League itu Wonder Woman yang Batman sama Superman berantem bukan? Bukan, itu Batman versus Superman. Setelahnya ya berarti ya? Apa sebelumnya ya? Kayaknya. Oh ya, setelahnya. Sorry, Justice League tuh ada si Aquaman, ada yang robot. Ya, Flash. Ada Flash itu. Nah, itu ada istilahnya Snyder Cut. Jadi, film itu sebenarnya pernah di-direct sama satu sutradara, tapi akhirnya diganti sama sutradara yang lain. Gitu. Tengah jalan? Kayaknya tengah jalan deh. Oh gitu. Nah, si fans-fansnya DC itu menuntut supaya rilis dong nih Snyder Cut gitu. Jadi film yang sempat di-direct ini udah panjang, akhirnya dirilis ke publik gitu. Oh gitu. Dengan pace yang berbeda. Nah, kalau balik lagi ke masalah Siaga Lain, premis yang akhirnya nggak diituin, bisa dikasih tahu nggak? Apakah itu rahasia atau akhirnya nanti digodok lagi jadi satu? Digodok lagi di Siaga Lain 3? Yang kedua. Bahasanya tuh yang kedua. Aku bukan nggak bisa ngasih tahu ya, cuman emang. Tapi ada lah. Tapi ada. Cuman ya itu tuh, kita banyak nyimpan premis kan jadinya. Bahkan Siaga Lain 1 itu premis muncul dari kita duluan kan, berempat ini premisnya udah ada kok. Ini lucu banget. Pokoknya ada orang rumah hantu, ada orang meninggal, jadi rumah hantunya serem beneran. Nah itu tuh premis dari kami tuh. Digodok sama Aco. Agak Lain 2 premis sama-sama digodok Aco. Cuman ada beberapa premis-premis yang dikip lah. Jadi siapa tahu bermanfaat untuk Agak Lain 3, 4 gitu. Berarti rencana pasti ada lah ya Agak Lain berikutnya. Agak Lain 3 2027. Tahun depan berarti. Berarti udah mulai di-develop dari sekarang? Apa ada timeline-nya nanti? Kita cenderung pasti akhir tahun akan develop, cari premis dan lain-lain. Aco nulis dari awal, mungkin pertengahan baru syuting. Ajak lah. Asik. Tapi sebenarnya ini fair banget, Ra. Aco tuh selalu fair. Aku sama Bang Aco tuh respect-nya tuh gitu. Dia kalau memang karakternya cocok, pasti diajak. Pasti dibawa. Terus dia kalau misalnya mau ngasih orang, misalnya anak-anak ya, jarang mau yang kayak kalau bisa jangan satu scene lah. Jangan ada manfaatnya. Iya, jangan selewat lah, sayang gitu. Aku ngerasa kayak ya juga ya Bang Aco. Inilah bahasanya ya. Agak Lain 1. Kalau dipikir-pikir kenapa nggak ada Lolo ya? Nggak ada Babe, waktu itu masih ada Babe almarhum. Tapi emang sayang nggak ada karakternya gitu. Itu aja gitu. Jadi Bang Aco ngerasa ya emang harus ada karakter yang sesuai dengan benar. Itu dia. Siapapun pasti gitu. Sama kayak kemarin Panti Jompo kan. Ya komiknya jadi nggak banyak karena butuh peran-peran orang tua. Kebanyakan orang tua. Kan? Komik orang tua ya udah ada Bang Arif nggak ya? Nggak ada. Ini ada ya? Agak Lain 1 Bang Arif. Yang pertama ya? Yang tua Ayah Rahman paling. Terus kata Bang Aco, Ayah Rahman tuh masih nggak terlalu tua menurut kita. Masih perawakan setengah-setengah gitulah ya. Target terlalu jauh ngomongin target Agak Lain 3. Yang perlu agendakan adalah ceritanya sih.
Ya. Apakah ceritanya akan lebih berfokus ke drama atau apa? Ini kan ada eskalasi kan menurut Ya. gua nih. Ya. Dari yang agak lain yang pertama itu full, menurut gua full Oki. komedi. Ya, oke. Ya, maksudnya full Oki dan bebannya di Oki. Ya, itu drama-dramanya di oke lah Ya, gitu. Kalau yang agak lain dua ini tuh semuanya rata menurut gua nih. Ya. Secara beban apanya, soalnya kan profesinya kan sama kan. Ya, tapi beban berat di Agalen 2 tuh Boris sebenarnya yang punya Oke, nyokap. masalah, bukan istri dan anak. Oh iya. Yang iya. punya tone gede tuh Boris di sini, di Agalen. Nah, Bang Aco tuh selalu gitu katanya. Ya udah nanti kita coba cari aja Bebanin lagi. Dibebanin di siapa gitu. Selalu gitu kok. Di lu mungkin. Mungkin atau di Bene, kita nggak tahu. Nah, yang Agalen 1 juga gitu kan, gede di Oki, tapi problem besar lumayan di Bene. Ya. Ya kan, Bene soal di Agalen 1 Bene tuh yang ributnya kan sama Oki tuh berdua berantem. Iya, Agak lain satu. Agalen 1 yang ada ribut berdua Oki sama Bene. Ya emang ributnya berempat tapi akhirnya ributnya jadi berdua. Iya. Jadi Bene. Kalau Iya. ini kan sama Boris, pacarnya ya. ya ini Boris dan kayaknya aku dikit lah karena aku ada sama yang si Ko Acim itu. Oh ya. Punya kedekatan emosional Iya, sama Ko iya, Acim. Gitulah. Bang Aco selalu gitu kok, diputer biasa dia. Nah ini kan udah 11 juta nih. Menyasarnya menurut gue nih udah ke banyak kalangan kan. Range umur lah ya. Range bahasa umurnya banyak kalangan. Iya, iya. Pasti kan ada tuh bocah-bocah kecil. Ini juga sempat lu ceritain kan? Iya. Pas sholat Jumat anak Ini kecil itu di apa. Kalau yang sekarang, kalau yang agak lain pertama, lu kan kayak, pocong, kalau nggak si Oki, Ya. tuyul segala macam. Kalau di agak lain dua, Agalen 2 lebih mengerikan. Ini kemarin aku bukan mengerikan ya. Kemarin sholat di mana kita nggak di Cempaka Putih ya? Cempaka Putih udah gitu tuh. Kayaknya memang aku maksudnya sholat Jumat Cempaka Putih mungkin ya karena kerja kan. Kalau memang biasa di rumah apa di Pejaten karena anak-anak kantor di situ. Di Cempaka Putih ada anak-anak gini. Pas aku masuk anak-anak gini. Cegel. Tapi dia nggak manggil, cuma dia memastikan datang gini. Dia deketin, dilihat. Jadi aku jalan terus dilihat sama dia gini, sama kawan. Ya. Habis dari situ aku perasaan nggak enak. Sholat, assalamualaikum, cabut kabur. karena udah diintai Iya, udah kan? diintai. Dan anak-anak kan pasti yang paling, maksudnya subnya paling belakang kan, Iya. gitu. Takutnya ada apa-apa gitu. Ya maksudnya nanti kadang-kadang jadi gara-gara satu jadi rame, jadi takutnya jadi gimana. Ini Jadi bukan chaos. maksudnya gimana-gimana ya, bukan maksudnya gimana-gimana. Cuma Tapi kan itu kan rumah ibadah kan, Iya. harus dihormati iya, juga. sama anak-anak kecil memang tahu sendiri lah kadang-kadang. Kemarin itu, kemarin lagi juga kita lagi reading, bukan reading, lagi ketemu di kantor Imajinari, lagi main. Hah? Mau nobar pamit apa kalau nggak salah. Hah. Datang, terus kita duduk-duduk di depan kantor Imajinari, anak kecil naik motor. Kan betul kan? Jegel katanya. Udah, aku ngadep sini ya. Mau foto kalian? Ayo foto. Oki ngadep sana. Bas Oki balik-balik. Lah, itu si Gundol katanya. Oki ngomong apa? Apa? Anakku umurnya sebaya kalian. Dia kalau nggak sopan sama orang tua, ku tampari dia, katanya gitu, kata Oki. Emang kekerasan mulu itu orang. Enggak, tapi ngomongnya sambil ketawa. Iya. Anakku sebaya kalian. Bercanda Iya. kecil lah. Iya. Ya. Dia nanya nggak tuh? Harus sopan. Di sini siapa yang jual kaki anak kecil di mana? Di TikTok banyak tuh kayak gitu. Nangis dia akhirnya. Tapi kok tahu yang anak Medan nggak? Orang anak kecil Medan. Di sini Oh jual iya, yang kepala cewek, anak-anak yang nggak? cewek. Iya. Apa? Di mana? Katanya. Pala kau. Pala kau itu katanya. Emang nggak berlaku gitu-gitu di Medan. Ini ya, gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi best friend gue Ya. kebanyakan dari waktu gue sekolah, TK segala macam, itu orang-orang Medan gitu. Karena Kedekatannya tuh gue kayak merasa nyaman gitu. kayaknya ya. Ada temen gue waktu kecil, Daniel gitu, sampai ya. SMP, SMA segala macem. Terus Bermarga gitu berarti. marga, dia naik bahu gitu. Oh, iya. Habis itu ya Lolo ya walaupun dia bukan Batak atau apa, cuma kan logatnya logat Medan. Ya, tapi dia segala nias macam emang. dulu. Tapi ya, maksudnya beririsan sih menurutku. Aku juga maksudnya waktu awal-awal merantau kan safety zone-nya kita tuh sama anak-anak yang itu kan. Nah, Iya lu kan? masih inget gak kita tampil di Mercu Buana? Nah, itu 2000 berapa tuh ya? 13, 12 tuh? 13 kayaknya. 13 ya? Itu belum 13. ini, aku belum suci bener. Belum suci. Gue udah suci belum ya? Kau udah lah. Gue udah emang. Kau udah lah. Yang mercu kan? Iya ya? Kau udah. Udah ya? Udah. Berarti 15-an. Kayaknya enggak deh, Kiel. Apa 14-an gitu abis? Lu belum suci, tapi kalau misalnya ngomongin LKS kan udah kita harusnya 14. Oh iya benar. Iya, LKS, 13.
14. 14 kita. 14 ya? Kita 14. Aku dipanggil-panggil Suci mah 14 15 tuh. Iya. After LKS dan lain-lain. Tapi kan lu sebenarnya kan ikut audisi juga kan, Suci 5 kan? Enggak, Emang enggak? enggak ikut. Itu yang dijemput dalam tanda Rido. kutip? Kita kasih Oh. kan dikasih LKS. Oh, itu mah ini privilege. Privilege golden ticket. Oh, yang bahasa audisi ke yang Medan. bahasa dijemput itu Aha. 16, yang bahasanya Sinam. dijemput cacing. Itu cacing Mau sebenarnya. ngejemput cacing. Oh. Bahasanya loh. Iya. Ini nggak apa-apa nih jemput-jemput. Enggak, emang lagi ada audisi di sana. Iya, gitu kan. cacing dijemput. Ah. Nah, 16 buat itu jadi makanan ikan. Iya. buat dipancing emang. 16 itu emang cacing. 16 cacing. Ah. 15 kita nggak ada yang ikut audisi. Karena nggak ada audisi di Medan kalau nggak salah gua. Tapi kayaknya ada lu Nggak audisi ada. di Medan. Nggak ada. Lu dapat suci 6 dari Aku mana? 4. 4 ikut Suci, Oke. 5 nggak ikut, 6. Enam audisi di mana? 6 di Medan. Oh, balik lagi. Balik lagi ke Medan, bener. Itu buat lu. Lu udah dikeker di itu. Yang dikeker tuh cacing. yang Suara aku body dengar sniper ya. Yang aku dengar sih cacing kata yang Cacing udah ya? keker. Tapi pas sampai sana cacing malah nggak ikut audisi. Ya dia baru nikah jadi gitulah. Tapi emang waktu itu kan ya kita Jakbar segala macam sama Medan itu kan ada 4 kan. Ya. Nah, yang dikasih apa privilege golden ticket dari Medan kan si Rido. Kalau gue Diki. di Jakbar kan Diki gitu kan. Tapi lu ikut audisi ya? Gue ikut Lu audisi mana? Jakarta. Oh karena lu nggak ikut LKS ya? Lah, kok gak ikut LKS gimana sih? Lu kan lawan gue, kocak. Ya sorry. Bukan lu yang ikut. Siapa yang nggak ikut LKS? Rigen sama Apip. Ya iya yang dapat Apip ya bener Apip. Rigen Apip tuh mereka jalan ke Surabaya sama Surabaya. yang bertiga. Ya, sorry. Gue waktu itu diajakin juga, cuma gue ngerasa nggak usah lah, kayaknya dapat ini di Jakarta doang gitu. Oh. Akhirnya mereka bertiga ke sana, yang dapat golden ticket si Rigen sama si Apip, Erwin enggak. Lagian secara timeline juga kita masih baru-baru abis LKS banget kan? Iya, baru-baru abis LKS Iya, banget. iya. Terus kan gue tanya kan, nggak tahu lu masih ingat atau nggak pada zaman itu gitu. Kayak, yuk ikut Suci 5 yuk kita gitu. Gue nggak tahu lu inget atau enggak. Ingat, aku tuh ingat. Cuman Iya. aku nolak karena Betul, lu nolak. Iya, aku Gua nolak. ingat. Si Lolo juga capek. Iya, karena kita ngerasa kayak ya udahlah kayaknya nggak tahun ini nggak Suci nggak apa-apa lah gitu. Orang udah ada LKS anyway Iya, gitu. iya. Tapi kan ternyata LKS ya gitu-gitu aja. Iya sih. Cuma bertahan berapa lama ya? Gaungnya paling 3 bulan. Bentar doang. Lagian pun itu Cuma kayak pride komunitas doang. ya pride komunitas sama ternyata untuk di luar juga pada waktu itu tidak terlalu yang gimana-gimana kan. Penontonnya aja banyak anak komunitas. Banyak anak komunitas dan emang pecinta stand up yang stand up banget Iya, gitu. karena nggak seramai Suci kan si LKS itu. Lu berarti stand up dari tahun 2011 ya? 11 akhir. 11 akhir. 11 akhir menuju 12 awal lah. Sebelum itu, bukan sebelum itu sih. Maksudnya sebelum masuk LKS, sempat masuk Metro nggak sih lu? Metro. Metro dulu. Jadi dulu waktu Kita kenal pertama di mana sih? kita Iya. kita kenal pertama mah sebenarnya akrabnya mah yang LKS. Iya. Tapi sebelum itu mah kita udah saling-saling tahu aja. Sering tahu doang ya? Ya, waktu aku Jakfrin lu udah ada belum sih? Belum. Oh, Jakfrin belum ada. Belum. Nah, aku Jakfrin udah ada. Oke. Jakfrin itulah yang pertama kali kami ke Jakarta. Habis Jakfrin itu kan ada ini, Ndra. Di Metro TV ada audisi of air Untuk untuk komik-komik yang bisa masuk ke Metro. Metro. Oke. Jadi kalau misalnya lolos, kalau misalnya bagus, Oke. diajak taping. Sini ya, Balani dulu ya. Balani. Iya, legend. Legend. Amu, ya kan. Iya. Ramanu kan termasuk. Ramano, bener. Almarhum Nigun kan ya. Iya, betul. Nah, aku termasuk yang berangkat Jakfrin, terus dengar kabar itu tuh. Kalian kalau mau datang audisi aja di Metro, di depannya Metro, bukan ditayangin, bukan tayangin ya. Di depan Metro audisi, nanti kalau bagus kepilih diajak taping. Ya udah kami semua dari Medan berangkat. Siapa aja? Aku Lolo, Babe, Rido. Oke. Yang diajak taping 3. Almarhum Lolo, juga Rido. ya? Almarhum. Tahu, iya. Almarhum. Tahu gue cerita itu. Almarhum tuh sedih. Iya, iya. Sedih karena Metro tuh termasuk yang apa ya bahasanya ya, cita-citanya kami semua lah. Betul. Karena kami nggak nonton Kompas, Ndra. Iya, itu juga yang gue rasakan ketika di Jakarta. Maksudnya gue nggak ngikutin Suci 1, Suci 2, Suci 3 tuh gue nggak ngikutin. Suci 4 cuma tahu doang karena waktu gue awal gabung, si Suci 4 ini udah mulai audisi gitu. Makanya kenal sama Jawin atau apa gitu-gitu. Iya. Cuma emang nontonnya Metro. Metro, pride-nya tuh Metro, Ndra. Betul. Orang kita aja lagi audisi off air, di dalam lagi ada taping stand up Metro TV. Jadi ada Jui, ada Mongol, ada Deddy Kendor. Lu ngeliatin mereka? Kita anjing naik. Kau tuh naik tangga eskalator Metro yang sun. Gitu. Wah,
anjing Juli Iya, tuh iya, gitu. iya, Wah, iya. aku mikir kayak wah Mongol tuh gila. Pertanyaan cukup absurd lah. Ada nggak komik yang sekarang yang dulu lu ajak foto? Banyak lah. Banyak. Yang absurd deh. Yang kayaknya ini maaf ya. Waktu Stand Up Fest pertama tuh 2013, gua ngajak foto Wawan Cikuk. Sumpah. Aduh, aku ingat. itu yang absurd gitu maksud gue, gitu. Aku sih nggak absurd ya, karena jujur pada waktu itu, aku tuh ngejaga badan banget, Ra. Maksudnya takut dikira So asik. Oh iya. Jadi aku menganggap bahwa ini ada juga ego-egoan anak Medan nih. Iya. Apa namanya kayak ya udah ini kita semua kawan, jadi ya kenalan aja lah, nggak usah foto-foto. Ya cuman aku foto sama Panji, sama Erna, iya. sama Mongol, Legend-legend lah ya. foto sama Radi. Oh, Cikuk enggak. Tapi Medan memang menurutku emang keras-keras lah, emang keras-keras. Ini lucu Gengsinya kali. ya, gengsinya Ini lucu ya. kali. Ini cerita. Ini aku udah pernah cerita belum sama Arya. Pokoknya kita kan semua akhirnya udah bergeng kan. Maksudnya udah berteman lah semuanya. Iya, Dulu iya. awal-awalnya inget banget, lucu banget nih. Mau taping Metro, semuanya deg-degan. Terus Arya ngomong gini. Aku nggak tahu niatnya Arya mungkin baik aja. Arya Iya, tuh iya. baik aja kayak, "Ayo semangat ya. Bisa kok, bisa." Kok terlalu ngomong apa? Alah, nanti kalau kami ngebom, ketawanya kalian gitu. Kalian cerita-ceritain ya, katanya gitu. Tapi kata Lolo, terlalu Medan dibawa-bawa. Terlalu keras. Alah, nanti kalian cerita-ceritain nih kalau kami ngebom. Kalian ketawa-ketawain di luar kalau kami ngebom, katanya. Tapi emang dulu tuh segitunya sih. Iya, Dulu iya, segitunya. iya. Kita sempat ada di masa ketika ada komik lagi tampil di Metro, semua komik tuh promo. Ya, Iya itu, kan? Itu gila sih. Itu gila banget sih itu. Gila Waktu itu. masih zaman di Twitter gitu Asli. kan. Kayak Paling nggak retweet ya, paling nggak retweet. retweet. Jangan lupa yang nonton Metro nanti malam ada si ini, Iya, iya. gitu-gitu tuh. Dan itu abis taping selalu ngeliatin follower nambah berapa. Oh iya, Kan? bener. Follower Twitter nambah berapa pada masa itu. Udah lama banget itu ya, 2013 ya. Tapi jam dulu banget deh. Lu pernah mention artis siapa? Yang lu mention. Yang so asik. Iya, yang lu so asik. Yang kaunya so asik sama artis-artis. Imam Darto. Kok ngomong apa? Gue tuh dulu pendengar Prambors. Oh gitu. Gitu. Jadi kan siaran Imam Darto segala macam suruh mention. Akhirnya ya udah so asik aja di Twitter gitu. Sampai akhirnya ketemu apa bla 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 segala macem gitu. Iya, Nah itu yang so asik tuh. Sering mention atau apa. So asik ngajak bercanda. Kalau lu siapa? Nikita Mirzani. Gue tuh so asiknya apa? Jadi zaman puasa, aku lagi mention sama kawan-kawan aku, aku cecein Nikita Mirzani, sahur kak gitu. Oh kayak si Ido ya? Ya, tapi Selamat malam. Laura Basuki kan. Laura Tapi kalau Basuki. itu konteksnya jelas. Kalau ini aku lagi mention sama kawan-kawan SMA, terus aku mention Nikita Mirzani, kak sahur kak gitu. Akhirnya ketemu nggak sama Nikita Mirzani? Ketemu. Lu bahas itu kan? Nggak dibahas lah. Kayaknya udah lama banget, udah lupa juga pasti mah. Iya nggak maksudnya kak aku dulu sempet mention kayak gini loh. Lu nggak bilang. Tapi kayak mungkin banyak banget lah yang mention dia ya. Dia udah artis Pasti, dari zaman dulu. pasti. Jadi menurutku ya udahlah gitu. Gue Imam Darto, akhirnya ketemu bla 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 segala macam. Ya, aku dulu mentionan sama komik-komik nasional aja gila. Bener. Wah, sampai bingung mau balas apa. Bener, kayak di notice sama Panji gitu misalnya, Iya. di notice Panji, Ernest, segala macem, Radit. Gue di follow back Radit di Twitter aja seneng banget gue. Wah, gila sih pada masa itu tuh kayak Iya kan? Pride-nya. gila abis Jakfrin. Walaupun itu kan hajatnya anak-anak Medan lah, bahasanya OJMD kan anak-anak Medan. Tapi di mention Panji ini. Iya. Aku ingat banget kata-kata Panji tuh, Medan ini jalannya tuh kayak Power Ranger. Oke. Jadi 5 semuanya punya karakternya masing-masing. Itu ku inget sampai hari ini. Yang jadi Pro Ranger Pink siapa? Kan punya karakter masing-masing. Lolo. Itu gue deket banget gue sama Lolo gara-gara itu. LKS. Iya, malu juga kan. Enggak, satu tidak dipungkiri, kalau malu terlalu deket, emang otak kalian tuh nyambung. Bener. Sama-sama aneh. Dulu waktu dia masih ngekos di Jakbar Kemanggisan, DPR. Iya. Abis itu dia pindah ke Pondok Indah. Oh iya. Pondok Indah apa Gandaria ya? Gandaria. Itu kacau banget itu. Kan satu kamar doang ya, ada kamar mandi di dalam. Sampah semua. Sumpah.
Kacau banget lo. Kayak ini ya, kayak apa video-video Instagram yang sampah semua. Orangnya pulang kampung tapi sampah semua. Makanya ngeliat dia berkeluarga sekarang, terus punya anak lebih kurus kan, Lebih teratur. kita juga ikut senang juga. Ya. Apalagi lu. Apa kok? Iya maksudnya udah berkeluarga, Ya, udah punya anak, kehidupannya udah stabil. Alhamdulillah. Lihatlah kawan lu ini. Begini masih begini aja. Gue kadang-kadang kayak anjir secara timeline kan sebenarnya kita sama ya. Iya. Masalah karir ya beda-beda tipis lah ya. Iya, paham. Ban kau senior lah hitungannya ya, kan suci 5 ya, hitungannya senior. Iya bener, hitungannya senior. Atau ya kemarin yang sempat kita bahas masalah off air itu, Iya. yang di again masalah eksklusivitas itu. Iya. Gitu. Apakah kayak gitu ya? Iya iyalah, maksudnya kan yang membangun barrier-nya itu kadang kita sendiri, kadang kitanya sendiri. Satu sisi tidak dipungkiri bahwa culture keluarga kan ke bawah, Ndra. Kita sekarang itu kan adalah hasil dari apa yang kita tanam dari kecil kan. Jadi makanya kita memandang apapun dari keluarga, dari pertemanan waktu kecil tuh ke bawah sampai sekarang. Nah, mungkin ya ini yang terjadi ketika kau kecil. Itu bukan hal yang disesali menurutku. Tapi yang hal kecilmu itu yang membentuk kau kayak sekarang. Iya. Cuman awkward di lingkungan sosial, ya itu hal yang mungkin tidak kau punya. Gitu kan. Maksudnya semua orang mungkin bisa ada kelebihan di bidangnya masing-masing. Jadinya kerasa bahwa kayaknya anaknya membatasi diri deh. Orang tuh jarang mau approach tuh karena kau membatasi diri. Ya let's say kita tidak pungkiri bahwa di tengah kerumunan aja kadang mau menyendiri kan. Bukan sekarang malah lebih baik menurutku. Betul. Dulu kali zaman ada kantor stand up Indo. Betul. Sebelumnya. Betul. Pokoknya mah sendiri gitu ya. Tapi kan itu yang kebentuk dari kita kecil. Jadi menurutku yang nggak apa-apa. Kayaknya semua akan menemukan jalan dan waktunya sendiri deh. Kayak lu regen itu kayak gampang banget buat ngeblend ke lingkungan, teman-teman banyak atau apa. Kalau gue tuh ngerasa masih ada social awkward gitu loh untuk memulai di lingkungan yang baru gitu. Makanya kayak ayo nongkrong. Nah, gue mencoba untuk nongkrong gitu. Tapi kita punya geng kan. Tapi kan tidak dipungkiri, nanti makin tua, makin gede, makin besar, makin dewasa gitu. Circle tuh makin dikit kok. Nanti kita akan ketemu sama teman-teman sefrekuensinya kita gitu. Cuman kan memang ada orang yang bertahan dengan 5 orang dari muda sampai tua. Ada orang yang dari 50 orang sampai akhirnya jadi 5. Iya kan? Betul. Jadi menurutku dua-dua sih nggak ada yang salah. Nah, gue 5 dari kecil sampai sekarang gak ada. Nggak ada yang bener-bener deket gitu. Kayak apa? Nggak ada curhat, nggak ada gitu, Ndra. Curhat gue ke beberapa orang, maksudnya gue curhat ini ke sini, kan gue beberapa kali curhat ke lu kan juga kan, masalah ini ke sini, masalah ini ke situ, jadi kayak membagi lah, nggak ke fokus ke satu orang doang. Karena ikatan emosional kita sama kau tuh, kalau aku boleh jujur ya, ikatan emosional kita tuh deket, tapi kau itu memang tidak dipungkiri mampu melaksanakan semuanya sendiri. Jadi aku tuh nggak pernah khawatir sama kau gitu. Beda kasus kalau misalnya aku khawatir sama, let's say kita bilang Oki Rengga lah ya. Oki Rengga tuh aku secara emosional waktu awal-awal ke Jakarta tuh aku lumayan memantau. Maksudnya orang Sumatera tuh nggak ada yang gindra. Ayo kau perlu apa? Mau apa? Ayo sini. Nggak ada yang gitu-gitu. Cuman kan kita lihat anak itu fight nggak gitu. Kalau misalnya kira-kira dia nggak fight, tapi emang Oki tuh sekhawatir-khawatir sama Oki, kayu ubi anak itu. Apa tuh? Dilempar di mana hidup. Oh. Jadi aku selalu percaya bahwa badannya dia tuh bisa membawanya dia gitu. Kayak aku sama Regen misalnya. Regen aja kalau misalnya masuk rumah sakit, aku tuh lumayan khawatir. Ada khawatirnya. Karena aku mikir kayaknya dia butuh teman cerita. Siapa tahu butuh teman apa ya. Walaupun mungkin sekarang udah ada Indah, tapi kan ada hal-hal pertemanan yang mungkin bisa lebih di-share ke aku kan. Nah kalau aku kayaknya secara emosional iya, tapi kalau misalnya kau hiatus, ini let's say kita bilang kau hiatus gitu. Bisa Indra kayaknya. Ya memang dia pilihannya gitu. Toh dari awal semua, dari warna aja kan paling beda, dari warna stand up paling beda, dari style paling beda, dari selera musik, selera humor kok paling beda kan. Jadi aku ngerasa bahwa kau ini bisa jalan sendiri tanpa harus dikhawatirkan sama orang lain. Nah tapi makin dewasa kan kaget juga aku ternyata kok punya
ada kesenggolnya gitu, bukan kesenggol ya, ada rasa vulnerability-nya itu, iya, ada itunya kerapuhan juga, itu, ada iya. kerapuhannya juga. Cuman itu kan faktornya banyak. Menurutku bukan soal karena pertemanan, bukan karena orang lain, cuman banyak hal kan. Eh, aku tuh ngerasa ya, kayaknya anak-anak di sini tuh cenderung sangat chill gitu loh. Paham gak sih kok? Aku tuh ngelihat kayak semuanya tuh santai aja, chill aja gitu. Tapi ada rasa kayak ini nggak terlalu santai ya gitu, paham nggak kok? Ya udah deh aku gini aja, gini aja, gini aja. Iya sih, tapi kayaknya butuh di push deh gitu. Butuh di-push atau butuh diperhatikan? Ya menurutku butuh di push sih. Kalau diperhatikan doang tuh kayak laki-laki sama laki-laki tuh Aneh ya? kalau aku sih culture gue agak aneh Agak ya. aneh Agak sih aneh memang. sih ya. Agak Cuman lain. ya agak lain. Cuman kan kayak melihat kondisi pertemanan mah sampai hari ini tuh aku masih merhatiin sebenarnya, walaupun aku nggak yang keep in touch ya. Coba kau tanya kabarnya siapa, aku pasti insya Allah tahu. Yang jauh. Yang jauh maksudnya? Yang jauh yang tidak ada di circle kita, yang aku tidak tiap hari ketemu. Tapi aku merhatiin. Wahui misalnya. Wahui kan emang lagi heboh bikin konten kan, lagi seneng sama konten. Wahui lagi Biar rame. ya maksudnya lagi mencoba sesuatu yang dulunya dia nggak pernah coba tuh. Wahui maksudnya akhirnya dia menemukan formulanya. Ngomongin masalah Wahui, ini kita agak melebar sedikit ya. Oke. Secara karir, kita tuh ada di fase yang menurut gua tuh oke lah. Kita Ya. secara apa ya, timeline kita menanjak bareng apa gitu segala macam. Ini kan komik banyak nih, ya kan? Komik-komik adik-adikan kita. Ini Suci sekarang udah mau 12 lagi jalan. Berarti udah ada ratusan komik nih yang ada nih. Apalagi yang baru-baru dan yang belum masuk Suci itu juga banyak banget. Ya. Kira-kira kalau untuk bertahan di industri yang sekarang makin gede nih, apalagi di bidang komedi, untuk teman-teman adik-adik komik, let's say Suci lah, Suci 11 kemarin itu, gue rasa nggak semuanya bisa ngepop. Ya. Walaupun kayak siapa? Contoh yang juara 1, Rizky. Ya, Rizky lumayan ngepop lah. Lumayan Ya, ngepop Firza Logika lah gitu kalau materi stand up-nya yang... Iya, nggak maksud gua untuk di industrinya sendiri loh gitu. Menurutku konten, Ra. Sekarang tuh zamannya konten. Ya gini, nunjukin siapa kau di depan orang banyak kan. Masalahnya, lu nggak ngonten. Gue juga waktu itu pun nggak ngonten. Ya memang bukan ininya, bukan kelihayannya kita itu mah. Iya, makanya kenapa kita bisa ada di sini gitu? Iya kan? Apakah ada faktor X, Menurutku, luck, atau luck salah satunya. Kedua, diferensiasi komik pada masa itu tuh belum banyak. betul? Dan se-establishnya kita pasti lebih established ketika waktu ada Suca kan. Oke. Sebelum ada Suca, kita tuh masih dalam bandel yang Dalam ya lingkaran bola yang segitu aja. lingkup yang masih segitu aja gitu. Makanya kita bergeraknya masih di special show, masih di festival, masih di off air yang sifatnya off airnya jobnya juga masih belum aneh-aneh kan, masih job-job umum lah, ya kampus lah ya apa. After Suca kan kayaknya peminatnya banyak, terus masyarakat jadi lebih paham, diferensiasi komiknya jadi makin luas. Terus kalau komik dulu itu kan komik stand up comedian, kalau sekarang komik yang kayak apa? Berarti emang harus ditentuin dari situnya tuh ya. Iya. Secara karakter, oke, lu komik, cuma komik yang apa? Iya. Gitu. Apalagi sekarang kan makin banyak. Abang-abangan udah kemana-mana. Mereka juga jalan, mereka juga lari gitu. Film apa, mengejar semua PH karir, dan lain-lain. segala macem. Yang adik-adik kita nih kasihan nih. Ya, tapi aku selalu percaya kok, maksudnya kita kalau misalnya ada apa-apa yang dicari ada di kita kok. Misalnya kau butuh temen nemenin kerja, siapa dulu yang kau cari? Kayak ini nih. Siapa dulu kau cari? Ada yang dulu. Satu hari yang kita ajak ini, entah jadi DOP beneran, Iya, bisa. entah jadi nggak sesimpel ini aja, Ndra. Tiba-tiba orang bisa punya perusahaan sendiri. Kata perusahaan di Itu gede kepala aku banget, tuh gede. betul. Wah, Betul. Wah, punya perusahaan itu bukan. Bungsu tuh remeh lah itu. Iya. Kayaknya kalau waktu kita awal mulai karir, kayaknya nggak kepikiran bikin perusahaan. Iya, Hairul Tanjung punya perusahaan. Betul. Orang-orang besar. Iya, yang punya BCA tuh punya perusahaan. Kita walaupun kecil punya perusahaan. Kita melek IP sekarang, kita melek PT gitu. Menurutku semua
akan bisa berjalan kok. Betul. Tua Kreasi kayak apa gedenya. Bener. Tengok tuh karyawannya berapa banyak Bener, tuh. bener. Gede banget ya. Lu pernah main nggak? Belum, kantor yang baru belum. Wah, gede banget. Gede banget kan. Kayak hanggar gitu dia, gede Itulah. banget. Terus equipment-nya juga Pada mahal-mahal. canggih-canggih. Canggih-canggih semua. Siapa? Pras Teguh. Pras Teguh. Teman kita. Teman berkarir. Bener. Ya Pras Teguh kan punya perusahaan gitu. Sesimpel kayak ABG punya perusahaan. Iya, GJLS. GJLS punya perusahaan. Ya sesimpel walaupun kita nggak gede-gede, nggak banyak-banyak, tapi itu lumayan. Target sih itu. Target kayaknya gue tahun ini bikin perusahaan. Target. Soalnya, nah, karir kita kan udah panjang nih. Amin. Dimulai dari, ya let's say tahun 2012 lah. Ya, gitu. ya. 2012 pun ya ngerasainnya di tahun berapa kan gitu kan. Iya, ya, iya. Belajarnya kita panjang. Belajarnya panjang. Ada nggak lo sentilan emosional kayak, ini cukup sedih sih. Cuma, Menarik. ya kita udah beberapa kehilangan teman-teman gitu. Terus Aku tuh- juga sebelumnya, bukan sebelum sih, kita juga udah aware sama masalah kesehatan, merhatiin teman-teman yang banyak pikiran, stres atau apa. Kayak taruhlah kemarin si Rispo, Asam Urat, terus Ipsi kemarin operasi, terus si Rigen juga kemarin operasi. Itu kayak gue ngerasa time change so fast gitu. Cepet ya. Cepet banget. Ya. Untuk ini ngobrolnya agak deep ya. Gini, untuk menghadapi hal-hal ini tuh, aku selalu berpikir menikmati rasanya tuh penting. Menikmatinya tuh penting. Gitu. Menikmati kedukaan. Gitu. Kedukaannya tuh penting. Biar kita bisa rasa obat aja gitu. Jadi kayak kehilangan almarhum Babe Cabita tuh, aku tuh nggak bisa. Untuk pertemanan mungkin aku bisa ekspresi, cuman untuk hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa mengekspresikannya, Ndra. Aku nggak bisa kayak, aku sedih kali nih, nggak bisa aku. Lu nggak melo? Mendem aku orangnya, termasuk mendem sama kedukaan dan lain-lain. Kayaknya ini aku cerita di sini doang, ini nggak apa-apa aku ceritain. Melihat pemakaman almarhum aja, melihat kuburannya itu, nggak sekuat itu kok. Nggak kuat aku. Paham nggak? Kau bayangin ada orang yang aku sama almarhum itu bukan lagi, aku secara emosional nggak tahu ya dia menganggap aku deket apa nggak, tapi kita tuh bareng mulu, Ndra. Apalagi yang tadi lu bilang berangkat ke metro. Ke metro, terus ke Jakarta aku pertama kali apartemen dia. Terus pindah ke ngontrak rumah di depan rumah dia. Jadi kayaknya setiap fase hidupku di karir stand up itu sama dia. Dari Medan sampai akhirnya di Jakarta. Sempat ada fase sama Ardit lah ya. Maksudnya ketika kita belum keluarga ya. Selalu ketemu sama Babe. Punya anak umurnya sama. Jadi kehilangan dia tuh berat. Tapi ku nikmati aja semuanya gitu. Toh aku sadar kalau ya kita namanya komedian ya. Kayaknya aku ngerasa dia juga ngerti kalau kita hidupnya tuh harus jalan gitu. Terus ngelihat teman-teman sakit tuh lebih kayak ngelihat sekeliling kalau aku jadinya kayak teman misalnya sakit, dia ada ini. Terus ngelihat sekeliling gitu, ngelihat anak, ngelihat istri. Ya iya sih, emang kita udah tua. Emang kita udah orang kan berganti, orang tuh mah tumbuh. Ya inilah pahitnya hidup. Nggak pernah ada momen kita stay di situ. Makanya kok setelah tamat SMA, udah kuliah, terlalu kayak ada momen masa SMA tuh memang masa paling enak ya. Tapi kalau aku rasa mengobatinya itu kayak akhirnya ada medium kayak gini, Mbak. Podcast, mengingat momen-momen SMA, diceritakan kembali, itu kayak ngerilis semuanya. Ini tuh ngobrol apa semua tuh kayak bentuk terapi sama aku sih menurutku. Jadi bisa ngerilis apa semua gitu. Sebenarnya Gil ya, ini kalau misalnya mau ngomongin masalah personal, ini juga bentuk terapi buat gue pribadi gitu. Karena kan yang tadi lu bilang sendiri kan, kayak ada beberapa ya teman-teman ngelihat gue tuh kayak lu tadi bilang, kayaknya sendiri juga nggak apa-apa nih orang. Kayaknya punya style sendiri, bisa jalan sendiri, lone wolf lah. Ya bahasanya lone wolf. Tidak ini kok waktu sesimpel ini deh.
aku ngelihat agak stand up 2000, tenis indoor 2000 berapa? 23. 22. 23. 23. Nah, yang gue headliner. Iya, yang headliner. Anak-anak tuh pada nongkrong, pada ngobrol, pada apa. Terus aku keluar sama Kia. Ribet amat itu, diapain sih? Ininya copot tuh. Pasangin dulu Kil. Aman, Kia. Gimana sih masanya? Cepet lagi. Maaf ya teman-teman, ini emang lagi proses ngebangun. Ntar gue beli mic kok, sumpah. Ini udah check out tadi, udah check out. Kenapa emang komen-komen di YouTube sebelumnya mic-nya? Enggak, gue kadang-kadang ngerasa kayaknya mic-nya harusnya lebih bisa clean lagi, lebih jernih makanya. Tapi kan emang raw. Bahasa sekarang tuh raw. Raw. Tapi tetap aja yang dimaksimalkan adalah kualitas mic gitu. Biar nggak terlalu dead air, nih ada burung-burung. Sebagai hiburan. Mau ngomong apa nih Kil sekarang? Kayaknya dari tadi kok bisa-bisa. Sebagai hiburan. Itu gini-gini. Baru lihat ya lu, gue juga nyubit kayak gitu kan. Gitu-gitu. Sebagai hiburan. Aman? Udah aman. Aman. Oke. Nih. Stand Up Fest 2023. 23. Anak kan nongkrong. Stand up itu kan kayak healingnya kita. Ngobrol apa semua apa baru satu hari hari kedua apa hari ketiga gitu lupa. Hari kedua kalau nggak salah. Aku keluar kok jalan kaki dari pintu Senayan masuk jalan kaki pakai earphone. Masuk aku. Itu aku ngerasa kayak ya memang anak ini sendiri gitu. Kok pakai earphone? Kalau aku nggak bisa. Aku mah jalan kaki ngelihat nyari. Siapa yang ku kenal ya? Woi, sini yuk jalan bareng gitu. Kau jalan kaki sendiri jalan pakai earphone, jalan. Bahkan ku tegur baru kong. Oh iya gitu. Baru noleh gitu. Kalau nggak tahu. Nah itu aku ngerasa kayak emang anak ini sendiri. Mungkin kalau misalnya ditemenin malah takut gangguin malah. Iya nggak? Kontradiktifnya itu tuh. Iya. Kontradiktifnya kayak orang mungkin ngelihat nggak mau diganggu. Cuma memang kadang-kadang memang tidak mau diganggu. Tapi ada momen-momen di mana gue pengen kayak udah apa kabar? Pengen receh, Iya, pengen apa ya. gitu. Iya semua lah. Keluar negeri sendiri gitu. Iya enggak? Betul. Iya maksudnya itu persepsi orang di luarmu memandang kau kan. Maksudnya apa yang kau lakukan itu kan persepsi orang gitu. Jadi aku ngerasa mungkin siapa tahu memang anaknya sendiri aja. Kalau misalnya kau mau datang ya kita terima. Bukan karena terus dia sendiri nggak ngajak-ngajak apa semua. Ya enggak gitu kan. Moodnya. Ini mungkin apa ya? Sangat-sangat personal. Ya. Tapi boleh gue ceritain. Karena ini ya bagian dari terapi gue juga. Ada istilah sekarang tuh istilahnya namanya avoidant. Avoidant itu menghindari. Iya, avoidant. Nah, nggak tahu ya. Apa perjalanan hidup gue yang seberat apa sampai akhirnya gue ngerasa gue nggak harus terlalu attach sama orang karena gue takut kecewa. Oh, gitu. Oke. Jadi kayaknya gue bisa melakukan semua maunya sendiri karena kalau misalnya gue udah ngerasa nyaman sama orang, terus gue ngerasa apa ya sayang sama orang atau apa, gue takut suatu saat orang ini akan ninggalin gue dan itu jadi luka lagi buat gue. Karena sempat ada kejadian kayak gitu di fase hidup. Tapi kan bukannya kehidupan tuh emang gitu kan? Itu memang. Kehidupan tuh memang gitu. Kehidupan tuh memang kalau aku konsepnya adalah nyari banyak kenyamanan. Kalau emang harus sakit hati atau terluka emang nikmati aja pahitnya. Hidup tuh kayak emang gitu. Toh juga nanti kita akan ditinggalkan. Toh kita nanti akan beres gitu. Jadi menurutku nggak masalah. Kalau aku ngerasa bahwa daripada aku cari satu kenyamanan, mending aku cari banyak kenyamanan. Nyaman aku sama kau, nyaman sama yang lain, nyaman sama tongkrongan anak-anak stand up, nyaman sama tongkrongan anak-anak motor, nyaman sama tongkrongan anak-anak padel misalnya. Walaupun secara circle sebenarnya itu aja. Bahkan aku kalau misalnya kau tahu kan kayak ya tiba-tiba aku punya teman kayak ya si Suasana Kopi yang kemarin tuh si Panjinya gitu ya. Karena aku ngerasa bahwa ya memang aku pengen cari kenyamanan aja. Apa yang aku suka aku pengen cari nyaman di situ. Misalnya kayak cari tempat kopi gitu. Tanya Mang Ai, maksudnya aku nggak terlalu banyak untuk explore. Iya, explore mau, cuman kalau misalnya nggak nyaman, aku kayak ya sekali aja lah kali yang di sini. Tapi kalau nyaman, bisa berkali-kali. Kita di situ aja nggak? Kita di situ aja yuk. Kita di situ aja yuk gitu. Bahkan makanya aku selalu cari cari nyaman yang banyak. Toh satu hari juga memang
aus kan apa bahasanya? Pudar kan. Oh. Jadi nggak apa-apa kalau aku daripada kok ngerasa bahwa terlalu nyaman di satu tempat terus ngecewakan, mending aku cari tempat yang nyaman banyak. Kalau satu ngecewa, 9 masih nyaman. Kalau aku ya. Iya. Karena aku kayak tidak dipungkiri lumayan extrovert ya. Betul. Gue tuh lebih banyak ngeliat ke dalam. Iya. Jadi kayak, apalagi gue ngerasa juga nyaman di lingkungan stand up. Gue tuh hitungannya baru-baru lah. Iya. Iya kan? Mungkin after pandemi. Baru. Iya. Sebelum gua itu kok ya ngerasa bahwa hidupmu sendiri aja ya. Iya, gue ngerasa bukan hidup gue sendiri aja. Cuma untuk masuk dan attach sama lingkungan, gue ngerasa gue takut nggak diterima kayak gitu-gitu. Jadi ada ketakutan dalam diri gue untuk bisa berbaur ke mereka atau apa. Tapi kan di pandemi waktu itu gue juga sebenarnya hiatus yang pertama kali kan. Itu juga banyak dapat makna atau apa untuk kayak berkembang akhirnya bisa ngeblend kemana-mana gitu. Ya, kalau aku prinsipnya gitu nggak apa-apa. 10 nyaman, hilang 1 masih ada 9. Sama kan kok datang juga bukan dengan niat jahat kan. Maksudnya kita nggak cut off orang nggak apa-apa banget kok. Maksudnya kan semakin tua tuh kita kayak aduh orangnya gini lagi gitu. Tapi kalau untuk pertemanan aku mah selalu mewajarkan aja. Udah kalau memang dia orangnya begitu, ya aku kenal, aku berhubungan baik. Tapi untuk berurusan lebih dalam ya cukup gitu. Tapi kan ya lihat sendiri aja maksudnya gitu. Kadang-kadang malah aku ngerasa jadi makin tua gini makin ngerasa jadi kayak ini aku annoying ya ngajakin orang nongkrong, orangin nongkrong. Iya, itu tuh sekarang konsep gue. Ini ngajakin orang-orang nongkrong mulu nih aku annoying gak ya? Sampai orang kayak nongkrong mulu gitu. Ya, gimana memang. Tapi kayaknya ya kalau buat gua dengan ajakan lu nongkrong itu membuat gua merasa diterima sama lu. Lu gitu? Iya. Itu penerimaan gue ya. Makanya yang tadi lu bilang gue lebih banyak sendiri atau apa, itu sebenarnya ada bagian di diri gue itu yang pengen diikut sertakan, Gel. Iya. Makanya sangat emosional banget buat gue ketika inget nggak Jambore 2018? Oke. Ya, Jambore 2018 sebelum pandemi nih. Iya. Yang gue materinya jenius, Oke, paham. lucu. Paham. Tahu. Yang itu. Itu Mangunan kan ya? Itu Mangunan. Mangunan pertama kali kalau nggak salah. Itu Mangunan pertama kali. Itu gue sangat emosional dan personal banget buat gue. Gue sampai nangis. Kenapa? Karena di Jambore itu 2018 itu adalah kali pertama selama karir gue di stand up itu gue diikut sertakan di acara stand up Indo. Oh. Gitu. Makanya sangat personal banget. Sampai akhirnya di 2023 kemarin itu gue juga nangis juga. Headliner. Yang pertama headliner, yang kedua ini adalah stand up fest pertama. Iya. Nah, gue tuh ngerasa kadang-kadang memang cara gue untuk bukan merespon, terlihat baik-baik saja adalah dengan menghindari sesuatu. Iya. Padahal yang kayak tadi lu bilang kayak ngajak nongkrong atau apa, itu gue seneng banget merasa dilibatkan terhadap sesuatu gitu. Nah ini kalau cerita kau ini, hal ini tuh bentuk pembelajaran baru ketika aku ngerantau. Oke. Kalau dulu aku ngerasa pertemanan tuh emang harus akrab, harus deket banget, harus kemana-mana sama. Jangan sampai ada aku, jangan sampai 5 orang 4 jalan 1 enggak tuh kayak kok nggak ngajak nggak gitu kayak mikirin gitu. Kok dia ngajak aku ya kok gitu. Dulu tuh di daerah tuh gitu kayak misalnya Sasul sama Mora nih. Siapa itu? Kawan aku di Sasul sama Mora tiba-tiba jalan ke Medan berdua nih dari Binjai tiba-tiba kok nggak ngajak, kok nggak info, kok nggak apa gitu. Tuh kayak ngerasa kayak kenapa harus begitu ya? Nah, ketika aku merantau ke Jakarta, aku sadar bahwa orang tuh punya hidup. Orang tuh punya hidup masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ketika aku di kosan nih misalnya. Kayak misalnya aku ngajak, Ardit, makan yuk. Nggak apa-apa lo nolak kayak. Betul. Udah nggak bisa. Padahal kan kayak apa salahnya sih kalau kok nggak kemana-mana, aku nggak kemana-mana, kita makan bareng apa salahnya sih? Betul. Gitu. Iya. Bahkan aku nggak pernah kayak, aku jalan sendiri untuk makan, nggak aku ajakin mereka. Enggak. Kalau aku tipikalnya ngetok, yuk makan yuk, gitu. Nah, dari situ aku belajar, ya emang pertemanan tuh nggak bisa yang kayak aku lakukan dulu di Binjai. Pertemanan tuh emang, karena ketika di ibu kota, approach-nya orang tuh beda-beda kan. Betul. Ada yang ambisinya, pengen banget ada di ini, pengen banget ada di ini. Ada yang udah kerja, ada yang capek. Bahkan tidak dipungkiri aku ngerasa, kok kayaknya aku jadi malah ngegangguin orang kerja ya gitu. Kayak misalnya Abdur pulang oke Jack, tapi aku ngetok-ngetok kamarnya bang nonton Liga Champion bang.
Setelah makin lama aku baru sadar kayak, iya aku nih ganggu ya. Padahal itu kan harus waktunya dia istirahat kan. Paham gak kok? Iya, lu ngerasa lu ganggu, lu ngerasa. Cuma untuk beberapa orang kayak kayak gua, Iya, kayak iya. mungkin siapa, itu ngerasa diikut sertakan dalam Iya, kehidupan lu. Itu iya, iya, iya. personal sih. Itu gitu. something lah ya berarti. Itu something kalau buat Iya, gua. iya, iya, iya. Mungkin juga beberapa orang juga mengalami hal yang sama Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Iya, Pengen, iya. pengen di approach atau apa. Makanya kalau misalnya di stand up Indo, ayo siapa yang mau main padel misalnya, masuk ke grup ini, masuk ke grup ini. Gua kan masuk aja tuh. Main mah belum tentu gitu. iya, Cuma seenggaknya dengan kayak gitu, oh berarti diikut sertakan nih, gua Iya, nih iya, iya, di-include. Nggak tahu ya, gua ngerasa soalnya gini kayak dulu tuh, iya kayak tadi yang cerita lu bilang, mola sama siapa? Mau Rama Sasul. Sama Sasul. Sama Tabo Mawalo, itu kawan gue. Ini tersimpan di core memory gua. Ya. Kita nongkrong nih, misalnya bertujuh lah. Ya. Kita nongkrong bertujuh di satu tempat. Nongkrong. Tiba-tiba ada provokator lah, 2 atau 3 orang kayak ngajakin balik gitu. Ya. Ngajakin balik. Ternyata yang 6 orang itu Nongkrong tempat lain. nongkrong di tempat lain bawa motor gitu. Ya. Gua nggak ada. Sumpah. Ya. Jadi gua ngerasa kayak I have to walk alone gitu. Ya. Untuk menghindari rasa ketidakterimaan. Soalnya ini salah satu apa ya, beban rasa nggak enak paling tinggi itu adalah tidak diterima. Ya. Makanya banyak orang yang depres, banyak orang itu Paham. Aku mengerti kok. Aku mengerti rasanya. Bahkan cara kita. Nah, kalau cerita ketidakditerimaan, makanya aku tuh selalu punya cara untuk bisa masuk ke dalam tongkrongan. Entah itu ngelawak, entah itu jago main bola, entah itu ya bisa olahraga. Nah itu tuh salah satu caraku untuk bisa, bukan cara ya, alhamdulillahnya bisa aja gitu. Ya paling nggak aku bisa diterima gitu, bisa diterima di circle gitu. Tapi memang aku tahu rasanya tidak diterima tuh kayak apa. Apalagi di momen itu tuh momen dimana kita sebagai manusia atau lagi masa remaja yang belum ada arah kan, yang kita tidak tahu mau kemana ke depannya kan. Nah momen-momen itu tuh mungkin yang paling membekas sama kau. Tapi sedih memang rasanya kalau tidak diterima di. Lu pernah ada? Pernah aja. Tapi aku sih tidak ambil pusing. Tapi dari situ tuh sampai hari ini aku jadi orang minderan. Banyak lah. Ya dulu tuh kan pertemanan kampung standar lah, yang kaya sama yang kaya, yang miskin sama yang miskin. Cuman kan ada beberapa teman-temanku yang memang kaya terus ngajakin si miskin-miskin ini untuk nongkrong, untuk apa yang masuk, tapi kayaknya kita nggak ditergi, kita nggak dianggap, kita nggak di apa tuh? Nggak di apa? Nggak dianggap. Enggak, sebelum itu tadi. Nggak ditergi. Nggak ada yang tahu bahasa, nggak tahu. Nggak ditergi itu nggak diwaro. Oh iya, nggak ditergi makanya. Ada rokok lagi. Mana? Makanya ada kok. Ada. Nggak ditergi, terus? Nggak diwaro. Iya. Ya itu tuh kan ada. Itu tuh terpukul. Kita tuh sebagai orang tuh terpukul. Tapi aku sadarnya bahwa ya memang itu bukan tempatnya kita. Iya, memang. Pada akhirnya kita sadar, ya itu memang bukan tempat gua. Cuma kan lukanya kan masih membekas betul. gitu. Tapi dari ini semua Hendra, yang paling bisa kurangkum adalah kayaknya. Kalau dari kehidupanku pribadi, dari aku pribadi, kayaknya apa yang membuat aku masih jalan dan bisa menerima ini semua, kayaknya balik lagi agama. Agak udah mulai jam malam apa gimana nih kalau tiba-tiba ngomongin agama. Tapi gini logikanya adalah aku bukan orang yang taat juga. Tapi aku diajarkan untuk tidak berlaku buruk. Jadi hal itu yang paling membentengiku. Kalau di agama aku diajari untuk mendengarkan orang tua dan tidak berlaku buruk. Hal itu adalah ketakutan terbesarku. Aku nggak mau mengecewakan orang tuaku, sama aku nggak mau berbuat dosa. Makanya setiap perjalanan yang kupilih itu adalah perjalanan-perjalanan yang tidak. Tapi aku taruhan bola ya. Enggak, tapi itu masalah lain. Iya, itu masalah lain. Jadi aku memilih jalan-jalan yang diridhoi sama orang tua dan direstui agama. Let's say kita bilang ya, kalau aku ditinggalkan dengan dendam pribadi, aku bisa bikin geng baru untuk menekan orang-orang yang mau berteman sama aku. Paham gak, Pak?
untuk bisa melakukan hal yang ku dapat untuk ku aplikasikan ke orang lain. Ketika aku tidak diwaro di lingkungan ini satu orang, aku bisa nggak ngewaro dia. Tapi aku memilih untuk ya janganlah gitu, karena bikin orang sakit hati kan dosa ya gitu, maksudnya gitulah gitu bahasaku. Terus kayak misalnya kalau depresi tidak dibolehin sama orang tua, kabur, minum alkohol, apa ini apa itu. Nah, aku ada momen itu, momen kecewa sama rumah tuh ada, keluar ada. Cuman pilihanku bukan ke situ, karena aku tahu bahwa itu dosa, gitu. Kalau aku kayaknya yang ketanam, di aku gitu. Prinsipnya gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya tuh karena itu deh, gitu aku mikirnya. Misalnya kecewa sama satu cewek, aku diputusin, aku diselingkuhin. Oh, aku akan menyelingkuhi dia juga nih gitu. Tapi aku nggak memilih itu, nggak apa-apa aku mah. Nggak apa-apa gue, disakitin mah nggak apa-apa. Karena aku tahu itu maksudnya obat, pahit, telan aja dulu. Nanti kan jadi kayak lama-lama biasa. Wis, unik juga nih rumah, pintu kebuka sendiri. Iya sih, maksudnya ya prinsip lu tuh rare sih. Mungkin nggak rare ya, kayaknya karena aku ya tinggal di daerah aja kali. Maksudnya banyak juga kok yang begitu. Ya Ardi juga salah satunya begitu. Iya sih. Kayaknya mungkin ya pergaulan aja, bagaimana menyikapi apa yang kan gini, bagaimana menyikapi apa yang orang lakukan ke kita kan, Ra. Kalau kau mau bales nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, tapi kan dosa gitu. Kalau aku memilih untuk lihat aja nanti, telan sendiri, lihat aja nanti gitu. Aku makan berjalan untuk hidupku kok gitu, nggak akan untuk kau gitu. Begitu. Sangat-sangat inspiratif ya. Wah, bukan inspiratif, kalau ini kan cuman berjalan aja, aku kan kepikiran aja gitu sama apa yang. Cuma emang dari yang lu jelasin sih emang secara karakteristik lu emang kayak gitu, Gel. Makanya kayak auranya lebih apa ya? Mengayomi gitu. Walaupun kecil gini kan. Karena aku bocahnya. Iya, karena aku nggak mau ketinggalan kabar-kabar terbaru teman-temanku. Itu kalau aku sampai hari ini aku masih merhatiin orang-orang, masih aku perhatiin. Fajar Nugra udah lahiran. Mungkin ada beberapa teman-teman yang skip mungkin. Iya. Terus siapa ya? Istrinya kali, istri Fajar Nugra yang udah lahiran. Betul, maksudnya udah jadi bapak gitu. Terus si Wiranegara bikin konten bareng Raim Laude di Kendari. Bukan, terus tiba-tiba dia story dia puasa di mana, di Myanmar, Laos atau Vietnam sih? Vietnam gitu. Terus masih aku pengen update terus karena kita akan bertemu dan aku pengen ngobrol. Itu adalah bahan obrolan. Iya. Dan orang ngerasa bahwa alangkah serunya, Ndra. Misalnya nih aku berangkat ke Jepang. Kayak kontennya Adi Surya apa kok yang dia ngomong sendiri tapi nggak ada yang waro. Tapi menurutku nggak ada yang TRG. Itu adalah sifat dasarnya manusia. Sharing. Cerita. Tapi alangkah serunya kalau kau diperhatiin dan ditanya. Betul. Iya. Kok dianggap ada kan? Betul. Kok dianggap bahwa bagaimana ya dia gitu. Aku juga kayak misalnya ketemu siapa ya, Arif Alpiansa deh, misalnya aku tahu dari orang lain dia syuting film ini, terus datang terus kayak, gimana syuting film itu tuh? Dia pasti kayak ceritanya nyaman, iya nih kayak gini gitu. Kalau aku juga, karena aku juga seneng juga digituin. Iya. Sama kayak waktu tuh pas lu balik dari Jepang, gua tanya gimana Jepang, gimana misalnya, Kyoto, iya. gitu ya. Makanya Ari Kriting pernah bilang, Ari Kriting tuh bagus banget kata-katanya. Kita tuh lebih mudah berbagi duka dibanding berbagi suka. Emang iya? Itu ya kan? Itu pas sama kau. Iya benar. Betul. Itu tuh jadi triggerku juga. Oh iya juga ya. Karena ini paradoksnya ya. Kesedihan tertinggi adalah tertawa. Iya. Dan kebahagiaan tertinggi adalah menangis. Gitu. Ya, itu paradoksnya tuh kayak gitu ya. Iya. Ternyata kayak saking sedihnya sampai ketawa orang apa gitu. Saking bahagianya sampai nangis. Makanya emang seberat itu beban kesedihan dan seberat itu beban kebahagiaan. Makanya harus di-share. Iya. Gitu. Makanya untuk nge-share itu juga kan ya namanya bergaul, kita juga harus pilih kata-kata dan pilih momen kan. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba
Ya aku juga nggak mungkin yang ngomong kayak apa namanya, ke Jepang lah, enak tahu ke Jepang. Tapi sama orang-orang yang kayak nggak kenal, Struggle, iya. baru 1-2 hari gitu, 1-2 hari aku kenal, apa 3 hari gitu tuh kayak nggak mungkin lah gitu. Tapi kan misalnya kayak sama teman-teman agak lain mah cerita udah kayak ya tumpah aja gitu. Jadi kayak waduh enak kali, aku suka kali apa ya sama istri lah yang Pastilah, pertama gitu iya, kan. Jadi iya. kayak bener momen kata yang Bang Ari bilang tuh kayak lebih susah berbagi aku mau bagi kayak apa ya, kata-katanya harus kuatur loh. Betul. Padahal kalau duka kata paling nggak bisa diatur juga keluar. Iya. Iya. Bener sih ini memang dasar manusia tuh. Iya, yang di konten yang pas gua habis balik hiatus yang sama Rigen Titik juga. kumpul kan? Enggak, yang pas kita di tema. Oh, yang di sama tema. Rigen kan juga bahas itu kan. Iya. Yang sampai dijadiin klip TikTok itu tuh. Nah itu juga kan menarik kan, maksudnya kayak yang bisa jadi sebenarnya orang-orang sombong, orang-orang itu ingin berbagi kebahagiaan aja positifnya, paham gak lo? Paham. Nah, gue jadi di usia sekarang tuh jadi ngelihat karakter manusia bukan sebagai plus dan minus gitu. Jadi sebagai satu kesatuan manusia aja. Iya. Jadi kayak ngelihat oh ya memang karakternya kayak gini. Iya. Mungkin ada beberapa part bagian masa kecilnya yang sampai bikin dia kayak gitu karena gue juga ngalamin hal kayak gini kenapa akhirnya gue jadi kayak gini. Jadi ngeliat orang tuh ya udah setara gitu. Asli. Aku tuh bisa menerima Siapapun orang kayak apapun, tapi jangan nyakitin. Ya. Jangan jahat. Iya. Jangan jahat. Kalau jahat itu tuh udah beda lagi ya, beda Udah case. beda, Case ya. Nah terakhir nih karena udah 1 jam juga. Bentar. Pulang. Pulang, Mas. Berata pulang juga. Berata pulang juga. Kenapa pulang? Ya, sudah dari siang kami. Lanjut sampai jam 11 gitu. Besok saya kan kesana lagi. Ya, Nah, boleh besok, boleh. Ya, tapi sayanya besok gak bisa. Ya. Ya. Parah. Payah. Kiel dari belakang aja Kiel. Dari belakang Payah. lampu. Biar kelihatan kayak lagi syuting. Ya udah deh. Yaudah. See you ya Mas Gilang besok. Bye. Oke, Mas. Bye. Bye. Dadah. Iya. Hitungannya kan hidup lu stabil lah. Ya, Secara alhamdulillah. pertemanan, Ya. keluarga, terus karir. Ya itu yang orang lihat lah ya. Iya, itu yang orang Soalnya lihat. problem ada aja pasti. Overthinking, masalah pasti ada aja. Nah. Setiap manusia. Masalah overthinking, masalah gue nggak tahu ya lu sampai tahap kayak overthinking apa gitu. Iya. Menghandle-nya dengan cara apa? Itu eh aku tuh bilang lagi, aku bukan orang yang taat, tapi aku selalu percaya kalau Tuhan jaga kita, Allah tuh jaga kita. Ya walaupun simple, tapi balik lagi maksudnya kayak semua duka, semua rasa tuh kutelan aja. Ya kalau bisa ku telan. Sampai akhirnya aku sadar bahwa iya kok aku udah 36 tahun hidup aja gitu, sampai di sini tuh udah bukan hal yang kurencanakan. Makanya semuanya tuh percaya aja gitu. Tuhan jaga kita, walaupun ya manusia butuh antisipasi, butuh proteksi, butuh yang lain-lain. Bukan berarti Tuhan jaga kita terus aku jadi ogah-ogahan nggak tahu mana bahaya mana enggak. Tapi aku selalu percaya itu kok. Kayak sekarang belakangan overthinking soal anak kan. Aku percaya kok. Ya dia akan menemukan jalannya sendiri dengan performa terbaikku sebagai ayah. Ini yang aku bisa lakukan. Aku akan belajar terus kok. Kecuali aku udah stop gitu nggak belajar. Tapi aku akan belajar terus kok. Toh belajar pun nggak serta-merta membuat ekspektasi kita sesuai. Ekspektasi kita sama orang lain tuh nggak pernah sesuai. Bahkan sama anak sendiri nggak pernah sesuai. Jangankan orang lain, buat diri kita sendiri aja kita expect-nya. Asli. Kok mau siapa yang nggak mau punya anak pinter, rajin, membanggakan orang tua? Siapa yang nggak mau? Mau. Pasti mau. Tapi ya ini usahanya kita. Betul. Kayak ya udah kita jalanin semampu kita. Iya. Sisanya apa segala macam. Iya. Kata-kata Panji bagus banget tuh. Ini terkait masalah ini sih, orang-orang yang pada akhirnya dalam tanda kutip menyerah ya. Terus akhirnya ya begitulah ya. Ya give up lah ya. Give up sama hidup. Iya benar yang kata lo. Cuma kata-kata Panji nggak usah mikirin masalahnya kayak gimana, jalan keluarnya kayak gimana. Hidup aja udah. Bertahan. Bertahan. Itu.
Gila itu. Itu sangat sangat powerful sih, maksudnya. Iya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita punya masalah, kita punya apa ya, overthinking atau apa, kita pengen buru-buru punya jalan keluar. Betul. Pengen buru-buru untuk kayak menyelesaikan masalah ini, padahal dengan bertahan aja sebenarnya udah cukup gitu. Lewat kok, apapun hasilnya mah lewat. Betul. Tapi kan ya bertahan. Kalau hasilnya tidak baik, belajar. Belajar. Kalau hasilnya baik, ya pola pikir yang kita lakukan, ya kita terapkan lagi dalam hidup. Kan gitu, beres ya semua. Pilihan. Betul. Ya kan? Dulu gua mungkin terlalu idealis atau apa ya, seiring berjalannya waktu ada trial and error, terus ketemu sama banyak orang, sharing cerita, akhirnya berubah seiring berjalannya waktu. Karena pada akhirnya kita tuh bukan orang yang sama lagi. Iya. Gitu. Iya. Itu Sehari yang lalu kita bukan orang yang sama, seminggu yang lalu kita bukan orang yang sama, karena betul. waktu berubah. Aku selalu percaya kok semuanya berkaitan, semuanya berhubungan. Cara kau ngambil keputusan hari ini adalah apa yang kau tanam dari dulu, apa yang orang tua kau tanam dari dulu. Makanya kita menjalani hidup ini makanya ada kata takdir kan menurutku. Ya harus diimani gitu. Iya. Kok mau gimana? Siapa yang mau lahir dari keluarga miskin? Makanya kita jadi orang kan suka enak kali ya, aku jadi dia nggak mau kerja kok. Tahu nggak? Orang-orang Nah, kaya. iya. Kalau jadi dia nggak mau kerja gitu. Ya emang gimana takdirnya. Dia juga ngeliat kita juga gitu. Iya. Iklan apa ya aku lihat? Iklan Nike apa gitu. Rafael Nadal Oke. lagi duduk di kafe, ngeliat orang duduk sama pasangannya berdua, tawa-tawa, diliatin sama orang sendiri. Orang sendiri lagi main laptop gitu, diliatin sama orang yang nganggur, enak banget dia kerja. Orang nganggur diliatin sama yang lagi lari olahraga gitu, enak banget dia bisa ngafe. Orang olahraga enak gitu-gitu. Jadi semuanya tuh iya Berkaitan. berkaitannya, maksudnya kayak semuanya pasti enak, semua enak. Orang enak juga Indra Primawan ya bisa jalan-jalan sendiri hiatus ke Eropa. Iya. Kau juga ngerasa enak juga ya dia jalan bisa bareng-bareng ini sama Istri, ini ya sama gitu. anak. Yang itu juga ada juga kayak ada yang repot. Makanya kan love apa sih istilahnya? Self love tuh Oke. iya juga, cuman kan kalau yang ngerasa bahwa ya seneng sayang sama diri sendiri, cinta sama diri sendiri tuh ya emang harus. Tapi jangan jadi merendahkan orang lain kan Iya, gitu. jadi Maksudnya jadi baik terlalu aja. narsis Iya, gitu. jadi baik, benar. Ini ya, Oke lah. Ya, banyak. Ini mungkin salah satu podcast terserius lu ya? Nggak tahu deh. kayaknya ya. Iya, iya. Kalau aku sih melihatnya bukan serius karena pada dasarnya emang ngobrol tuh aku ya mungkin karena on cam apa nggak on cam ya, maksudnya yang ngobrol mah gini-gini aja gitu. Iya, Kalau iya, aku sih. iya. Ya ini mungkin ya udah ya akunya begini aja gitu. Betul. Karena emang gua kalau sama Jegel ngobrol ya emang kayak gini. Gitu. Jadi bedanya ini direkam aja dan ada di YouTube gua. Oke, terima kasih Jegel atas waktunya. Abis Thank ini you. kita nongkrong di coffee. Kopi. Asik.